Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gali Ripaldi dengan NPM 092. Sini saya akan menjelaskan tugas text mining dengan judul topik modeling. Di sini yang pertama itu pre-processing text. Nah, kode ini merupakan setup awal untuk proyek NLP seperti pre-processing text, ekstraksi fitur teks, penerapan LSA, perhitungan kemiripan antar dokumen, dan visualisasi. Selanjutnya kode ini itu untuk melakukan processing data ulasan pengguna Mobile Legends dengan langkah-langkah seperti menghapus data kosong, mengubah teks menjadi huruf kecil, menghilangkan karakter non huruf dan stop word, serta membentuk teks bersih. Hasil akhirnya berupa kolom teks yang sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut, misalnya untuk ekstraksi topik, klasifikasi sentimen, atau visualisasi. Dan ini hasil yang munculnya. Yang kedua di sini ada menerapkan metode LSA dan LDA. Nah, kode ini mempersiapkan data teks ulasan Mobile Legends untuk analisis topik dengan cara menghapus karakter non huruf dan stop word bahasa Indonesia, mengonversi semua teks menjadi huruf kecil, dan menyimpan hasil teks bersih dalam kolom plain text. Lalu untuk kode ini untuk mengubah teks ulasan yang sudah dibersihkan menjadi representasi numerik menggunakan convectorizer, yaitu menghitung frekuensi kemunculan kata dalam setiap dokumen, mengambil maksimal 1000 kata paling sering muncul, lalu hasilnya berupa matriks fitur X dan daftar kata yang digunakan itu ini terms. Lalu selanjutnya sini ada kode LSA. Kode ini menerapkan LSA dengan algoritma Truncated SPD untuk mengekstrak 5 topik utama dari ulasan yang telah diubah menjadi vektor kata bag of word. Lalu di sini ada kode LSA model, yaitu untuk membentuk representasi topik berdimensi rendah dari data teks. Dan ini hasil yang sudah di print. Nah, selanjutnya ada kode LDA. Kode ini menerapkan LDA untuk mengekstrak 5 topik tersembunyi dari ulasan pengguna. Di sini ada latent direct allocation, itu digunakan untuk membangun model probabilistik topik. Lalu setiap topik direpresentasikan oleh kumpulan kata dengan probabilitas tertinggi. Kode ini menampilkan 10 kata teratas dari setiap topik yang paling berkontribusi terhadap topik tersebut. Lalu ini hasilnya. Lalu di sini yang ketiga ada visualisasi hasil topik. Kode di sini merupakan pipeline awal untuk analisis topik pada ulasan pengguna game Mobile Legends. Eh, yang prosesnya itu yang pertama import dan persiapan library, itu untuk mengimport pustaka penting untuk preprocessing, analisis topik, LSA dan LDA, serta visualisasi. Lalu yang kedua, pre-processing text, membersihkan teks dengan mengubah huruf kecil, menghapus karakter selain huruf,
menghapus stop word bahasa Indonesia, menyimpan hasil bersih dalam kolom clean text. Lalu representasi teks, mengubah teks bersih menjadi representasi numerik menggunakan font vectorizer dengan maksimal 1000 kata paling sering digunakan. eh, Lalu menghasilkan matriks fitur X. Lalu untuk daftar katanya itu di terms. Selanjutnya, eh, selanjutnya kode ini melakukan analisis topik menggunakan LSA dan memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk daftar kata utama per topik. Untuk setiap topik itu sebanyak 5 topik. Menampilkan 10 kata dengan bobot tertinggi yang paling menggambarkan topik tersebut. Lalu visualisasi bar plot menampilkan grafik batang untuk melihat bobot pentingnya kata dalam setiap topik. Lalu ada visualisasi word cloud membuat word cloud dari kata-kata teratas setiap topik untuk memberikan gambaran visual yang cepat dan intuitif. Lalu di sini hasil, lalu di sini ada hasilnya. Di sini top 10 word per topik ini untuk bar plot. Lalu di sini ada word cloud-nya dan seterusnya. Nah, lanjut di sini ada kode untuk menampilkan distribusi topik LSA pada masing-masing dokumen dalam bentuk headmap khusus untuk 10 dokumen pertama. Nah, tujuannya di sini menunjukkan untuk tujuannya di sini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap topik dalam setiap dokumen. Setiap sel dalam headmap mempresentasikan bobot topik terhadap satu dokumen. Lalu warna lebih terang menunjukkan dominasi topik tertentu dalam dokumen tersebut. Lalu lanjut di sini ada kode di sini untuk menjalankan analisis topik menggunakan LDA dan menampilkan hasilnya secara visual dengan langkah-langkah. Yang pertama, ekstraksi topik. LDA mempelajari distribusi kata dalam topik dan distribusi topik dalam dokumen. Untuk setiap topik, kode ini mencetak 10 kata paling representatif. Lalu yang kedua, visualisasi bar plot. Seperti tadi, itu untuk membuat grafik batang untuk setiap topik guna menunjukkan bobot atau frekuensi kata-kata utama. Lalu di sini ada untuk visualisasi word cloud, membuat word cloud per topik untuk memberikan gambaran visual cepat atas kata-kata kunci dalam topik. Kata yang lebih besar menunjukkan kontribusi yang lebih besar terhadap topik tersebut. Nah, di sini ada hasilnya untuk bar plotnya di sini dan di sini untuk word cloud-nya dan seterusnya. Nah, lanjut di sini ada kode distribusi topik per dokumen LDA. Jadi, kode ini menampilkan headmap distribusi topik LDA pada 10 dokumen pertama, yaitu setiap baris mewakili satu ulasan pengguna, setiap kolom mewakili satu topik hasil LDA, dan nilai di dalam sel menunjukkan probabilitas kontribusi topik terhadap ulasan tersebut. Untuk tujuan visualisasi ini, yaitu untuk melihat topik mana yang dominan dalam setiap ulasan, membantu menganalisis penyebaran tema pembahasan di berbagai ulasan. Nah, lanjut di sini ada perbandingan hasil dari kedua metode. Nah, jadi kode ini
menampilkan kata-kata teratas dari masing-masing topik yang dihasilkan oleh dua metode ekstraksi topik, yaitu LSA dan LDA, lalu memberikan analisis perbandingan antara keduanya. Nah, di sini ada hasilnya yang dibandingkan dari topik LSA dan LDA. Jadi analisis perbandingan untuk metode LSA itu menggunakan dekomposisi matriks SPD terhadap representasi kata. Seringkali menghasilkan topik yang matematis dan beberapa kata bisa berasal dari konteks berbeda. Dari hasil di atas kita lihat beberapa topik LSA mengandung kata yang kurang koheren. Lalu untuk metode LDA menggunakan model probabilistik, dokumen dianggap campuran dari distribusi topik. Hasil topik biasanya lebih fokus, koheren, dan mudah diinterpretasikan. Lalu dari topik LDA di atas, kita melihat setiap topik memiliki kata-kata yang saling berkaitan dan sesuai konteks ulasan game. Nah, lalu yang kelima di sini ada kesimpulan dari hasil analisis. Jadi, kesimpulannya itu LDA lebih interpretatif dan sesuai dengan konteks data ulasan pengguna karena menghasilkan topik yang lebih jelas dan tidak tumpang tindih antar kata. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.